Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa wasdaqul qailin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu lagi, bersua kembali dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka menambah wawasan, dalam rangka menambah pengetahuan, terutama dalam kerangka sukses melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang sukses pelaksanaan ibadah bulan Ramadan. Tentu saja ada tahapan-tahapan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengar bahasan tentang bagaimana sukses di bulan Ramadan ini. Hari ini kita akan bicara tentang ittiba, ya. Ramadan itu ittiba. Ramadan itu mengikuti. Ittiba itu mengikuti, ya. Dalam bahasa dalam istilah lain, itba'ur rasul. Ittiba'ur rasul atau itba'us sunnah atau ittiba'us sunnah. Jadi khotiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu sukses Ramadan, salah satu sukses pelaksanaan ibadah Ramadan adalah ittiba'us sunnah atau ittiba'ur rasul, begitu. Nah, insya Allah dalam bahasan ini kita akan sedikit mengupas makna ittiba'us sunnah atau ittiba'ur rasul. Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kata Allah, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, apa yang diemban oleh Rasulullah, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, maka ambillah. Tetapi sebaliknya, apa yang dilarang oleh Rasulullah, tidak bolehkan oleh Rasulullah. Tentu saja catatan dalam hal ini bukan Rasulullah sebagai pribadi, tetapi Rasulullah sebagai utusan Allah. Karena apa? Karena ucapannya, perbuatannya, sikap diamnya, atau hamiyahnya, cita-citanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apapun yang Rasulullah katakan, apapun yang Rasulullah kerjakan, ya, itu adalah wahyu. Ya, itu adalah wahyu. Jadi yang dimaksud dengan ittiba'us sunnah atau ittiba'ur rasul adalah mengikuti, ya, mengikuti apa yang disyariatkan Rasulullah, mengikuti apa yang diucapkan oleh Rasulullah, mengikuti apa yang diperbuat oleh Rasulullah, mengikuti apa yang didiamkan oleh Rasulullah sebagai persetujuan, dan mengikuti hamiyah, cita-cita yang diharapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Nah, dalam hal ini khotiman, jadi sukses pelaksanaan ibadah bulan Ramadan itu salah satu item pentingnya kita itba'ur rasul atau itba'un nubuwah atau itba'us sunnah atau ittiba'us sunnah. Nah, jadi khotiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian kita ini sekali lagi bahwa kita akan membahas tentang ittiba, ya. Apa itu ittiba? Ya, apa itu ittiba'ur rasul? Atau itba'ur rasul itu apa? Ittiba di dalam salah satu kaidah disebutkan qabulu qaulil qail wa anta tadri min aina ma'khudhu. Jadi
kita mengambil ucapan seseorang, kita mengambil perbuatan seseorang, contoh seseorang, atau kita mengambil sikap diam seseorang, kita mengambil cita-cita seseorang. Dalam hal inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Sementara kita tahu dari mana orang itu mengambil, sementara kita tahu sumber pengambilannya dari mana, ya. Jadi contoh misalnya di sebuah perusahaan, ya, di situ ada Pak Direktur, di situ ada para kepala bidang, di situ ada para kepala subbagian atau instalasi, di situ ada para kepala unit, di situ ada para kepala ruangan, dan seterusnya. Tahapan-tahapan ini jelas di dalam struktur sebuah organisasi, ya. Struktur sebuah organisasi itu jelas begitu. Nah, ketika ada informasi dari hulu, ya, dari direktur, kemudian disampaikan kepada para staf sampai level yang paling bawah begitu, maka ketika seorang struktural yang ada di level terbawah sekalipun menyampaikan A sebagai ucapan dari pimpinan dari direktur, sudah bisa dipastikan itu adalah benar, ya. Tetapi ikhwati iman yang dimuliakan, jika informasi itu keluar dari seseorang di luar sana, di luar perusahaannya, di luar beliau sebagai seorang karyawan, apalagi beliau di luar sebagai seorang pengemban amanah struktural, sekurang-kurangnya kita akan bertanya, apa betul seperti itu? Dan itu wajar begitu. Nah, maka ikhwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada bahasan kita, ittiba'ur rasul itu adalah qabulu qaulil qail wa anta tadri min aina ma'khudhu. Jadi ketika kita mengambil perbuatan kita contoh perbuatannya, maksudnya ketika kita mengambil ucapannya didengar, maksud saya, ketika kita mengambil sikap diamnya, artinya kita mencontoh sikap diamnya, artinya sebagai bentuk persetujuan, atau kita mengambil hamiyah cita-citanya sebagai bentuk harapan ke depannya begitu. Ini yang disebut dengan ittiba. Ya, contoh yang kedua, ikhwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sering menyampaikan ketika takbiratul ihram misalnya di dalam salat kita, ya, imma salat maktubah atau imma salat mandubah misalnya seperti itu. Misalnya ketika takbir ya, Allahu Akbar seperti ini, ya. Kita tahu persis bahwa ajaran seperti ini adalah ajaran Rasulullah. Kemudian suatu waktu ada kiai kita, ustadz kita, guru kita, pembimbing kita itu mengajarkan bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar menurut kaifiat yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seperti ini, misalnya kata guru kita, asatid kita itu, jari-jarinya hadwa mankibai, atau agak lebih atas sedikit jempol kita di bawah telinga kita, misalnya seperti itu. Ustadz kita mengatakan seperti itu. Tetapi apa yang dimaksud dengan ittiba? Ya, ittiba itu adalah kita tahu bahwa ajaran guru kita tersebut bersumber kepada nas, kepada dalil yang sharih, yang marfu' kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya ittiba. Sebaliknya mafhum mukhalafahnya, kalau kita melaksanakan ibadah kita, baik sholat kita, saum kita, tadarus kita, zakat kita, sodakoh dan infak kita, dan semua praktek atau aktivitas amaliyah ibadah kita semata-mata kita sandarkan kepada guru kita, semata-mata kita sandarkan kepada asatidz kita, semata-mata kita sandarkan kepada para pembimbing kita, yang kita tidak tahu persis dari mana dasarnya, dari mana masodirnya, dari mana sumbernya, berarti bukan ittiba namanya, tetapi itu taklid, mengikuti tanpa tahu dari mana sumber pengambilannya. Qabulu qaulil qail wa anta la tadri min aina ma'khudhu. Nah, itu taklid. Jadi sebaliknya, sekali lagi, ittiba adalah
mengikuti ucapan seseorang, mengikuti perbuatan seseorang, mengikuti sikap diam seseorang, mengikuti cita-cita seseorang. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ittiba. Dalam saum, ketika saum kita ingin sukses, maka ittiba kita ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kenapa harus Rasulullah? Tidak yang lain, ya. Dalam salah satu keterangan disebutkan, man amala amilan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kata Rasulullah, siapa yang melakukan amal perbuatan, apalagi dalam kerangka lingkup ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai, tidak berdasar amruna, perintahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imma berbentuk qauliyah, atau imma berbentuk af'aliyah, atau imma berbentuk takririyah, atau imma berbentuk hamiyah, kata Rasulullah, raddun, tertolak. Jadi saum kita dari awal sampai akhir raddun, mohon maaf, jika tidak sesuai dengan amruna, perintah Nabi, contoh Nabi, perilaku Nabi, sikap diam Nabi, atau cita-cita Nabi. Jadi terang dalam hal ini ikhwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ittiba itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwat iman, dua syarat diterimanya ibadah itu. Dua syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ikhlas, sudah dibahas, ya. Yang kedua ittiba. Jadi dua hal ini tidak boleh berdiri sendiri-sendiri. Dua-duanya harus ada. Yang pertama hati ikhlas, merunduk, menunduk, berpasrah diri, ikhlas lillahi ta'ala, libtigha mardatillah. Dan yang kedua ittiba'ur rasul. Ya, ittiba'ur rasul. Nah, sekali lagi, kalau pertanyaannya kenapa Rasul? Ya, dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena memang hanya Rasulullah lah yang menjadi uswah dalam perkara ini. Karena hanya Rasulullah yang menjadi uswah di dalam praktik ibadah kita. In kana min amri dinikum, kata Rasulullah, fa ilayya. Seandainya persoalan inilah persoalan agama, persoalan agama kalian, maka kata Rasulullah, fa ilayya, kembalikan kepadaku. Dalam Al-Quran itu disebutkan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Ya, kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, seandainya ini perkara agama, fa ilayya, maka itu urusanku. Maka bertanyalah kepadaku, mintalah bimbingan kepadaku, mintalah nasihat kepadaku, kata Rasulullah. Tetapi sebaliknya, fa in kana min amri dunyakum fa alaikum. Tetapi sebaliknya, jika itu perkara duniawiyah, muamalah semata-mata, ya, yang tidak ada kaitannya dengan persoalan akidah, persoalan ibadah mahdoh, yang waktunya, jumlahnya, ketentuan-ketentuannya, syarat-syaratnya ditentukan oleh agama. Rokaatnya berapa, praktiknya seperti apa, waktunya kapan, kadarnya berapa, itu mahdoh. Maka kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Untuk perkara dunia, Anda lebih tahu, kata Rasulullah. Jadi kalau misalnya bagaimana cara menanam padi yang baik, menghasilkan padi yang baik, ya jangan kepadaku, kata Rasulullah. Bagaimana cara menanam kurma yang baik, yang tumbuh dengan baik, jangan bertanya kepadaku, kata Rasulullah. In kana min amri dunyakum fa'alaikum antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Rasulullah. Jadi khotiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ittiba kenapa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah satu-satunya contoh di dalam perkara agama. Walaupun dalam kesempatan yang lain, tentu saja dalam sebuah kaidah, masadir itu bukan hanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Seandainya ada ijtihad para ulama, ijtihad para salafus salih, ijtihad para sahabat, yang masadirnya jelas Al-Quran, yang masadirnya jelas Sunnah Rasulullah SAW, pun boleh diikuti begitu. Nah, ikhwatiman yang dimuliakan, yang kedua, kenapa Rasulullah jadi contohnya? Karena Rasulullah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Rasulullah itu memiliki perangai yang indah,
perangai yang baik. Sehingga salah satu tujuan utama kenapa Rasulullah diangkat menjadi nabi, kenapa Muhammad diangkat menjadi nabi dan Rasulullah? Kata Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak masyarakat pada saat itu. Masyarakat jahiliyah sudah berakhlak. Masyarakat jahiliyah sudah memiliki peradaban, tapi akhlak dan peradaban yang tidak baik, akhlak dan peradaban yang menyimpang, akhlak dan peradaban yang tidak sesuai dengan syariat. Maka Rasulullah diutus itu liutammima makarimal akhlak, begitu ya. Bahkan dalam satu referensi, salah satu ulama tafsir mengatakan, seandainya Rasulullah tidak mendapatkan Al-Quran sebagai bukti mukjizatnya, ya, maka cukup akhlak beliaulah sebagai mukjizatnya. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu mengalahkan, ya. Kalau Quran diturunkan kepada Rasulullah, itu sifatnya mengalahkan. Mengalahkan apa? Mengalahkan teori-teori, mengalahkan argumentasi-argumentasi, mengalahkan diskusi-diskusi ilmiah yang selama ini berkembang pada zaman, pada saat, pada kabilah, pada milieu, pada jazirah pada saat itu. Dan Rasulullah dan Al-Quran mengalahkan semua itu. Seberapapun hebat naskah-naskah yang mereka buat, seberapapun indah naskah-naskah yang mereka tulis, sebagaimanapun memiliki bobot nilai yang luar biasa naskah-naskah yang mereka miliki, tapi tidak akan sehebat, tidak akan sebernilai yang dibawa Rasulullah SAW. Apa itu? Al-Quranul Karim. Namun sekali lagi, kata para ulama, salah satunya ahli tafsir mengatakan, seandainya Rasulullah tidak membawa Al-Quran sebagai bukti mukjizatnya, maka cukup akhlak beliau lah sebagai mukjizat bagi beliau Rasulullah SAW. Nah, jadi khotiman yang Allah Subhanahu Wa Taala ini ittiba penting. Maka dalam saum Ramadan ini, supaya kita sukses dalam pelaksanaan Ramadan, maka ittiba hanya pada Rasulullah SAW saja. Seandainya pun kita harus ittiba kepada seseorang, guru kita, ustadz kita, mualim kita, syekh kita, pembimbing kita, penasihat kita, dan seterusnya, ingat, harus tahu persis dari mana beliau-beliau itu ngambil, apa dasarnya, apa sumbernya, apa masodirnya. Apakah marfu' pada Rasulullah kalau hadis? Apakah benar-benar ada di dalam Al-Quran? Apakah ada di dalam Al-Quranul Karim? Ikhwatiman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang berikutnya, ittiba juga adalah bagian penting dari mahabbah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting sekali lagi. Ittiba itu sebagai salah satu bukti mahabbah seorang hamba kepada Allah, sebagai bukti mahabbah makhluk kepada kholiknya. Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, kata Allah. Wahai Muhammad, qul, katakan olehmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, jika kalian menganggap mencintai Allah, jika kalian mengaku mencintai Allah, kata Allah, fattabi'uni, sampaikan olehmu Muhammad, ikuti saja aku, ittiba saja kepadaku, ikuti dan ittiba saja kepadaku, kata Allah. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, niscaya mahabbah Allah pun akan tercurah kepada kalian, kata Allah. Jadi khotbah iman ittiba bukan semata-mata ingin sukses ibadah Ramadan kita, ingin sukses ibadah-ibadah yang lain kita ingin dimuliakan, kita ingin dihormati, derajat nilai kita beranjak naik, wibawa kita naik dan seterusnya. Bukan, tidak semata seperti itu. Tapi kata Rasulullah sekali lagi, kata Allah sekali lagi, bahwa mencintai, mengikuti Rasulullah, ittiba'ur rasul, atau ittiba'ur rasul, ittiba'us sunnah, atau ittiba'us sunnah, merupakan bagian penting dari mahabbah seorang makhluk kepada Al-Khaliq, mahabbah seorang hamba kepada penciptanya, mahabbah seorang manusia kepada Allah. Jadi khotiman yang maka Allah Subhanahu Wa Taala, seandainya kita ingin sukses dalam perkara ibadah kita, wabil khusus dalam perkara ini adalah ibadah saum kita, maka tiada lain, tiada bukan kecuali ittiba'us sunnah atau ittiba'un nabi wa ittiba'ur rasul atau ittiba'us sunnah, ittiba'un nabi
au itba'ur rasul. Jadi mudah-mudahan ikhwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang krusial. Ini adalah masalah yang krusial untuk kita, sehingga apapun yang kita lakukan semuanya harus berdasarkan masodar yang jelas. Baik dalil-dalil yang kita ambil dari Al-Qur'an ataupun dalil-dalil yang kita ambil dari qaul, af'al, takrir, hamyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika keluar dari itu, maka kata Rasulullah, sekali lagi saya ulang hadisnya, siapa yang mengamalkan sesuatu tidak berdasarkan amruna, perintah Rasulullah. Perintah Rasulullah baik berupa qauliyah, af'aliyah, takririyah, hammiyahnya, fahuwa raddun, maka tertolak. Tentu saja ibadah kita akan menjadi sia-sia, saum kita akan menjadi sia-sia, sholat kita, zakat kita, tadarus kita, sedekah dan infak kita akan menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita tidak menginginkan itu terjadi. Sudah berlama-lama kita melaksanakan saum, sudah berlelah-lelah kita melaksanakan saum, tetapi pada akhirnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali apa yang saya sampaikan cukup sekian sebagai stimulan, ya, sebagai stimulan, salah satu tahapan di mana kita harus sukses di dalam menjalankan ibadah Ramadan ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan keluarga, dan bisa dimanfaatkan oleh kita bersama di dalam kerangka melaksanakan seluruh aktivitas ibadah kita menjadi ibadah yang semata-mata ittiba'us sunnah, ittiba'ur rasul. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan berdoa, mudah-mudahan saum kita, zakat kita, sholat kita, tadarus kita, infak dan sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sya ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.